Assalamualaikum. Hai saudara, ketemu lagi ya dengan saya. Saudara, biasa saya akan selalu berbagi ilmu karena kalau kita punya ilmu wajib disebarkan ya. Sebagai kewajiban dari Tuhan, kita punya ilmu untuk disebarkan. Ilmu apa saja? Ilmu seperti saya, hukum-hukum kehidupan, ilmu menjahit, ilmu memasak. Kalau kita sebarkan orang lain jadi bisa, itu bermanfaat. Yang itu namanya ilmu yang bermanfaat yang akan nyambung sampai kita kelak di akhirat. Nah, saudara, saya sekarang akan membahas ilmu yang dibawa oleh baginda Nabi sebagai pemimpin kita umat Islam, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diturunkan oleh Tuhan ke alam dunia dan menerima amanat yang sangat berat dari Tuhan, yaitu untuk membereskan akhlak-akhlak kehidupan. Nah, kita harus tahu ilmu yang dibawa oleh Nabi yang akan membereskan kehidupan ini supaya kita selamat dunia dan akhirat dan supaya tidak saling menyakiti dengan sesama. Nah, sekarang saya akan membahas dalam hukum perkawinan, rumah tangga, dan perceraian yang sudah diatur oleh Tuhan yang diturunkan kepada manusia pilihan yaitu Nabi Muhammad. Saudara, dalam hukum perkawinan harus saling mencintai antara lelaki dan perempuan yang akan dikawinkan. Jangan sampai dipaksa ya. Karena ini tidak cinta dipaksa oleh orang tua untuk bersatu, itu tidak boleh ya. Jadi hukum perkawinan harus saling mencintai yang akan dikawinkan ya. Jangan sampai dipaksa atau terpaksa. Kenapa hukum perkawinan harus saling mencintai? Karena kalau tidak saling mencintai, kesananya tidak akan harmonis dalam berumah tangga. Sedangkan rumah tangga itu akan mencapai puncak mahligai rumah tangga. Apa itu mahligai? Mahligai itu keindahan dalam berumah tangga. Jadi kalau tidak saling mencintai, mana mungkin orang tersebut akan mencapai mahligai rumah tangga atau keindahan. Makanya harus saling mencintai dulu dan setelah nikahkan mereka akan mencapai mahligai rumah tangga atau keindahan dalam berumah tangga. Nah, itu ya hukum perkawinan, saling mencintai, ada wali dari pihak perempuan, ada saksi lebih dari dua, ada penghulu yang menikahkan, dan ada wali dari pihak perempuan, dan ada mahar atau mas kawin sebagai tanda bukti sah perkawinan. Kalau kita pesta itu mah tergantung kemampuan orang tua. Kalau orang tuanya kaya ya mau pesta berapa hari pun itu terserah. Tapi kalau orang tuanya miskin ya semampunya asalkan mereka selamat dalam akad pernikahan. Nah, sekarang menjurus hukum rumah tangga setelah dikawinkan kan menjurus hukum berumah tangga. Kalau anak kita sudah menikah, sudah mempunyai suami atau istri, jangan diserumahkan dengan orang tua karena nantinya akan berbeda paham atau ada perselisihan. Maka kalau anak sudah berumah tangga, pernahkan tempatnya. Kalau rumah kita besar, ya dipisahkan. Nah, ini untuk kamu, untuk tempat kamu gitu, bukan untuk diberikan ya, tapi untuk kamu dengan suami. Nah, ini piringnya, ini kompornya kamu beli sendiri supaya kamu mandiri, jangan sampai menggantungkan diri kepada orang tua. Jadi harus dipernahkan ya, jangan sampai diserumahkan dengan orang tua. Walau serumahkan dipernahkan tempat masaknya, tempat airnya gitu, jangan sampai serumah karena nantinya akan banyak perselisihan dengan orang tua ya. Nah, menjurus hukum rumah tangga ya, suami wajib memberi nafkah lahir batin kepada istri yaitu makanan, minuman, pakaian, dan tempat serta mendidik istri ke jalan yang benar. Dan menggauli istrinya di ranjang yaitu memberi nafkah batin ya. Serta istri wajib dari Tuhan ya kepada suami melayani suami lahir batin yaitu mencuci pakaiannya, mencuci piring, memasak, dan melayani suami di ranjang. Itu kewajiban seorang istri ya. Dan kalau berusaha, istri hanya membantu suami kalau mencari duit ya. Kalau suami tidak maksimal dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, istri pun membantu suami dalam mencari uang. Nah, kalau ada perselisihan dalam rumah tangga mereka, orang tua jangan ikut campur, apalagi sampai membencarkan rumah tangga mereka. Contoh, kan dalam rumah tangga suka ada ya perselisihannya antara suami dan istri, terus si anak mengadu kepada orang tua langsung sewot, pisah, cerai. Itu tidak boleh karena hukum perceraian sakral atau suci. Jangan dibuat main-main walaupun kita anak sendiri. Tidak boleh kecuali kalau ada kekerasan dalam berumah tangga.
Walau ada kekerasan dalam berumah tangga pun, orang tua tidak wajib untuk langsung membenarkan rumah tangga mereka. Nah, itu jurusannya ke dalam hukum atau melaporkan ke pihak hukum. Jangan langsung dibenarkan oleh orang tua ya. Nah, kalau dalam berumah tangga dari kedua suami istri sudah tidak menjalankan perintah Tuhan kewajiban masing-masing, kesananya menjurus hukum perceraian ya. Perceraian dibolehkan oleh Tuhan kalau dalam berumah tangga sudah tidak menjalankan hukum rumah tangga dari Tuhan, maka kesananya perceraian. Nah, perceraian pun harus sakral atau suci, jangan dibuat main-main ya. Jadi harus komunikasi antara yang mau bercerai, karena perceraian itu akan memisahkan dua hati yang sudah terikat dalam tali ikatan suci. Jadi jangan dibuat main-main. Jadi harus komunikasi antara mau bercerai itu bagaimana ini suami dan istri, supaya apa? Supaya perceraian tidak ada yang saling tersakiti antara keduanya. Jadi kesananya walau sudah bercerai tetap menjalin tali silaturahmi atau persaudaraan. Jangan sampai menjadi permusuhan setelah bercerai ya. Nah, kita harus tahu ya setelah perceraian ya, apabila mereka berumah tangga ya sekian tahun umpamanya sampai membuahkan harta dari hasil bersama ya, suami yang mencari uang, istri yang mengelola sampai mempunyai harta. Nah, apabila ada perceraian, maka harta bersama wajib dibagi dua, yaitu umpamanya punya harta 200 juta, ya kalau bercerai 100 juta suami, 100 juta istri itu ya dalam perceraian. Tapi bagaimana kalau mereka bersama tidak punya apa-apa, tapi mempunyai harta suami yang sebelum pernikahan suami itu punya harta ya, dan dikelola oleh istri. Bagaimana itu? Istri mendapat dari harta suami 1/4, ya tidak dibagi dua ya, kalau harta suami saja. Tapi istri sudah menggolangkan harta suami, yang membantu suami dalam hartanya. Kalau terjadi perceraian, istri harus diberi oleh suami 1/4 dari hartanya. Kenapa istri harus diberi 1/4 dari harta suami, sedangkan tidak ada harta bersama? Saya kasih tahu, karena seorang istri telah melayani suami lahir batin, melayani pakaiannya dicuci, piringnya dicuci, memasaknya, disuruh oleh suami untuk itu, dan melayani suaminya di ranjang. Maka istri wajib diberi oleh suami dari harta suami 1/4 sebagai upah dari kerja istri atau sebagai upah istri yang telah melayani suami lahir batin. Kalau suami tidak mau memberi upah kepada istri setelah terjadi perceraian, jadi dia mengira ini harta saya bukan harta bersama dia, ya udah kalau diceraikan itu berdosa karena telah melanggar aturan Tuhan. Karena apa? Tenaga istri yang dia pakai selama bertahun-tahun, dia suruh mencuci pakaiannya, dia suruh memasaknya, dia suruh apapun oleh suami, dan dia wajib dilayani oleh suami, dia tidak memberi haknya kepada istri, maka suami pun berdosa dengan Tuhan. Balasannya nanti dengan Tuhan ya, bertanggung jawabnya dengan Tuhan di pengadilan. Maka wajib ya suami memberi haknya kepada istri sebagai upah dari tenaga istri yang sudah melayani suaminya lahir batin sekian tahun namanya ya. Nah, bagaimana kalau hanya harta istri saja? Jadi tidak ada harta gono gini dengan suami, tapi suami telah membantu istri. Bagaimana setelah terjadi perceraian? Kalau harta istri saja terjadi perceraian, maka suami tidak mendapat apa-apa dari istri kalau perceraian. Kecuali kalau meninggal istri. Kalau istri meninggal tidak ada harta bersama, tapi harta istri saja. Nah, kalau istri meninggal, suami mendapat waris dari harta istri 1/8. Tapi kalau bercerai tidak mendapat apa-apa. Beda dengan istri. Kalau istri walaupun bercerai, dari harta suami 1/4. Nah, kalau suami meninggal, dari harta suami tetap mendapat 1/4. Begitu ya. Nah, kalau harta bersama, umpamanya ya harta bersama, suami meninggal, ya dibagi dua dulu ya. Nah, dari harta suami istri mendapat 1/4. Tapi kalau terjadi perceraian ya, dibagi dua. Kalau suami meninggal setelah dibagi dua, istri mendapat 1/4 kalau harta bersama. Tapi kalau harta suami saja, mau suami meninggal, mau suami menceraikan, tetap istri mendapat 1/4. Karena itu hukum dari Tuhan sebagai upah dari Tuhan
sebagai upah dari Tuhan yang diberikan kepada istri itu dari suami, karena istri itu telah melayani suami lahir batin sekian tahun kan, melayani suami, diranjang, melayani suami, menyiapkan makanan, mencuri, itu kan tenaga yang wajib oleh suami diberi upah. Itu dari Tuhan ya. Disuruh oleh Tuhan, jadi bukan kita kan yang mengatur kehidupan, tapi Tuhan yang mengatur kehidupan dengan cara aturan-aturan dari Tuhan. Maka kita sebagai manusia wajib tahu ilmu yang sebenarnya dari Tuhan yang diberikan kepada manusia pilihan, yaitu Nabi Muhammad sebagai pemimpin kita umat Islam, supaya kita mengamalkan dan kita mendapat syafaat Nabi. Maka kita harus tahu syafaat itu apa. Saya kasih tahu, syafaat itu Nabi Muhammad diberi ilmu oleh Tuhan, jalan kebenaran dari Tuhan untuk disebarkan kepada umatnya. Dan umatnya yang menjalankan perintah Tuhan yang dibawa oleh Nabi, maka akan mendapat jalan keselamatan dunia dan akhirat. Jadi syafaat itu keselamatan dunia dan akhirat. Maka kita wajib tahu ilmu-ilmu dari Tuhan yang diberikan kepada manusia pilihan. Karena hidup ini sudah diatur oleh Tuhan. Apa diatur? Apa kita mati menggerakkan badan ke salah, menggerakkan badan ke yang benar diatur oleh Tuhan? Bukan, tapi Tuhan sudah memberi aturan kehidupan, cara-cara dalam kehidupan ini seperti yang saya sebutkan. Cara yang tadi perkawinan, rumah tangga, dan perceraian. Begitu ya. Dan banyak lagi aturan-aturan dari Tuhan. Kalau kita ingin tahu yang benar, dengarkan ya ceramah saya. Ini ilmu dari Tuhan yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk kita umatnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.